Oke teman-teman, quotes hari ini adalah Tuhan memberikan kita 10 tangan, 1 mulut, 2 mata, 2 kaki. Itu adalah memberikan sebuah isyarat bahwasanya kita harus banyak bekerja, kita harus sering melihat dunia, jangan pernah banyak berbicara untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dan langkahkan kaki kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Semangat terus, maju terus, pantang mundur, hantam semua hambatan yang mencoba menggagalkan kita. Thank you, dadah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Kembali lagi di channel Infak Berkah Quran ini bersama saya Ali Abu Sabik. Dan insya Allah kita dalam kesempatan ini akan menampilkan sebuah gagasan dalam berinovasi di zaman sekarang, yaitu yang sentar terdengar, yaitu dengan nama out of the box gitu ya. Dan insya Allah dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial, yang mana tamu spesial ini pernah ngobrol dengan kita di sesi pertama waktu itu di Garut. Dan alhamdulillah sekarang jauh-jauh dari Garut datang ke Bandung hanya untuk memberikan informasi-informasi terbaik kepada sahabat Infak Berkah Quran semuanya. Tapi langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah khair. Bagaimana sekarang istrinya ada berapa? Masih tetap Ustaz, tidak berubah dari yang kemarin. Luar biasa. Baik. Kang Ujang mungkin bisa sedikit lagi ini mengenalkan tentang diri Kang Ujang lebih dalam lagi kepada sahabat-sahabat kami di Infak Berkah Quran. Silakan Kang Ujang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kawan-kawan dimanapun berada yang senantiasa mengikuti perjalanan baik IBQ ini. Semoga selalu dalam lindungan dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Ustadz Ali, kemudian juga rekan-rekan daripada IBQ ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dunia dan di akhirat kita nanti. Oke, selanjutnya Alhamdulillah Ustadz, dari hasil obrolan kita yang dulu itu menjadi sebuah evaluasi juga untuk saya, untuk terus meningkatkan kualitas diri, untuk terus meningkatkan performa diri dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan di usia muda ini. Ustaz. Masih muda gitu? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Tapi Kang Ujang ini memang berusia 24 tahun sekarang ya? 23? 23 lah. 23 tahun, Masya Allah. Taib ya. Ini mungkin Kang Ujang, ini memang di era sekarang ini ada yang terkenal dengan kalimat out of the box gitu ya. Ini kalimat ini memang menjadi kalimat hangat di perbincangan antara anak-anak muda, anak-anak milenial gitu ya. Makanya ini kayaknya cocok banget tema ini dengan fashion Kang Ujang yang memang anak muda yang memang suka cari-cari inovasi dan kreativitas yang luar biasa gitu. Makanya dalam kesempatan ini kita akan obrolkan tentang cara berpikir kreatif dan inovatif atau out of the box. Siap. Jadi lebih ke cara berpikir lah ya. Iya, cara berpikir kita tuh harus mindset kita tuh harus seperti apa gitu ya. Taib Kang Ujang ya. Taib. Ini sedikit menurut Kang Ujang gitu ya. Ini ada audiens yang nanya, apa yang disebut kemampuan berpikir kreatif dan inovatif menurut Kang Ujang sendiri? Oke kawan-kawan, terima kasih yang udah ngasih pertanyaan di podcast kali ini. Ngobrol santai lah ya. Ngobrol santai. Jadi berpikir kreatif dan inovatif itu apa dan untuk apa sih, gitu kan? Jadi berpikir itu menjadi sebuah alasan sebelum kita melakukan satu aktivitas ataupun kegiatan. Kenapa perlu dipikirkan? Karena tentu saja hal baik ataupun buruk tentu itu akan ada resiko. Gagal atau tidak itu tentu adalah sebuah resiko, dan inilah yang disebut dengan berpikir. Sedangkan untuk kreatif sendiri adalah bagaimana caranya, bukan hanya tentang kreatif mencari solusi, tapi bagaimana caranya kita juga kreatif menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi yang disebut dengan kreatif itu lebih ke sesuatu yang bisa dengan cepat, sigap, lugas untuk menciptakan sesuatu.
kalau ingin menciptakan satu kebaikan, kita membuat satu mindset dalam pikiran kita bahwasanya perjalanan kebaikan ini harus benar-benar ada rasanya gitu, bukan hanya dari segi apa yang dilakukan nanti, tapi dari kesannya juga itu. Jadi kita harus benar-benar berpikir beberapa hal sehingga bisa sampai ke titik kreatif itu. Sedangkan kalau inovasi itu lebih ke segala sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, tapi yang baru ini bukan hanya sesaat diikutinya, tapi harus benar-benar langgeng ataupun orang juga ngikutin apa yang kita lakuin. Nah, jadi kalau kebanyakan di kita sekarang kan menciptakan sesuatu itu hanya sesaat saja, Ustaz kan? Nah, itu tadi yang memang yang ingin saya tanyakan itu memang ini ya. Apalagi di masa pandemi itu banyak orang-orang yang memang usahanya itu tidak berjalan lagi gitu ya. Bahkan mungkin orang-orang yang generasi ya 90 ke bawah itu dia susah bertahan di era sekarang ini gitu ya. Nah, makanya out of the box atau kreativitas dan inovasi ini memang sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, ini Kang Ujang melihat di era sekarang yang serba digital, di era sekarang yang serba mudah dan yang lain, itu mungkin banyak orang-orang yang berguguran dalam bisnisnya gitu ya, dalam dunia kerjanya. Nih, Kang Ujang memandang ini di zaman sekarang bagaimana tuh, Kang? Oke. Jadi menyikapi dengan kejadian hari ini, Ustadz ya, untuk kawan-kawan juga rekan-rekan dimanapun berada yang katakanlah pada saat pandemi kemarin itu sangat benar-benar jatuh atau bagaimana. Jadi ini adalah menjadi sebuah bagian dalam perjalanan kehidupan kita, bahwasanya semakin bertambahnya tahun itu tentu akan menjadi sebuah reformasi ataupun perubahan dari segala bidang. Salah satunya adalah perpindahan daripada sistem offline ke online ini, sehingga harus disikapi oleh kita ke depan. Kita sudah benar-benar menyiapkan bahwa diri kita ini sudah didigitalisasikan juga, sehingga harus benar-benar paham teknologi. Hati-hati Ustadz, jangan sampai ada bahasa kita ngapain kita ke online, ngapain gitu kan. Justru dampak daripada digitalisasi ini itu akan benar-benar sangat dahsyat ketika benar-benar kita menjalaninya. Sampai kan ada targeting di beberapa tahun yang akan datang, itu segala sesuatu itu akan digitalisasi. Dan kalau kita tidak mengupgrade diri kita supaya tahu akan teknologi ini kita akan mengalami sebuah kemunduran. Justru bukan semakin maju kita, tapi semakin terinjak dengan digitalisasi itu. Taib Kang Ujang, makanya ini Kang Ujang ya, Kang Ujang ini ada di sini WNS Group nih gitu ya. Ini mungkin ada bukti di luar nalar orang lain ketika orang lain jatuh gitu ya. Nah, Kang Ujang ini tetap eksis, tetap inovatif, tetap itu lewat gimana nih yang dimaksud WNS Group atau yang lainnya tuh gitu ya. Ini hingga akhirnya tetap eksis pokoknya sampai sekarang nih. Bahkan mungkin orang lain banyak yang down gitu ya. Ini mah malah naik terus tuh. Kalau saya melihat Kang Ujang ini naik terusnya gitu ya. Luar biasa. Gimana nih Kang Ujang nih? Ya, jadi salah satu tracknya lah ya, track untuk mempertahankan sebuah kesuksesan ataupun perjalanan proses itu ada tentunya dengan bagaimana caranya kita bisa memahami audiens, Ustadz. Kalau di WNS Group sendiri itu tentu kita menghantam segala benteng yang mencoba menghalangi ataupun mencoba menurunkan eksistensi daripada WNS Group ini dengan cara terus mengupgrade diri, terus mencari wawasan, terus mencari sebuah pengalaman, menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan orang-orang yang memang sudah dinyatakan dia bisa mempertahankan kesuksesannya dalam situasi apapun. Sehingga salah satu alasan daripada WNS Group ini bisa terus bertahan, apalagi di era kemarin di 2019 sampai 2021 itu masa 2 tahun yang teramat sangat sulit bagi semua orang, dan tentunya hal itu juga dirasakan sama WNS Group. Akan tetapi karena ada etos kerja dan kerjasama yang benar-benar menjadi sebuah ekosistem, sehingga menyebabkan bahwasanya
mempertahankan itu lebih sulit daripada menciptakan, Ustaz. Sehingga mempertahankan itu sebetulnya harus 2 kali lipat berjuang dibanding dengan menciptakan. Sehingga harus ada barometer penilaian. Ketika seseorang ingin dikatakan berhasil mempertahankan, maka harus ada nilai-nilai yang disampaikan. Apa saja tuh nilai-nilainya? Oke, yang pertama memang evaluasi lah ya. Evaluasi diri pribadi, kemudian juga SDM, karyawan juga itu juga harus diperhatikan. Karena kesuksesan itu bukan tentang bagaimana kita berpikir saja, tapi juga actionnya kita juga harus diperhitungkan gitu, Ustaz. Jadi berpikir kreatif itu adalah pintu awalnya, inovatif itu adalah gerbangnya, kemudian action itu adalah satu jalan untuk menuju sebuah kesuksesan itu, gitu. Tapi berarti itu ada beberapa poin yang disampaikan Kang Ujang yang memang itu ya harus dimiliki oleh kita semua. Bahkan mungkin teman-teman ya, ini Kang Ujang ini adalah founder lah ya, founder WNS Group lah ya, Masya Allah ya, yang istrinya lebih dari saya lah intinya gitu ya. Bahkan kesuksesannya lebih dari saya lah, luar biasa ya. Mudah-mudahan juga kita bisa bertemu di surga bersama-sama ya Allah ya. Jadi bukan hanya bertemu di dunia yang fana ini saja, tapi bahkan yang kita harapkan adalah apa namanya, eksistensi kita di dunia ini bisa sampai ke surga kelak insya Allah. Tapi ini ada mungkin sekarang ini Kang Ujang ya, di zaman milenial ini memang luar biasa nih. Ada namanya tuh kaum merbahan. Pernah dengar gak kaum merbahan? Jadi kaum merbahan ini ada gini teman-teman, kaum merbahan gitu ya, yang memang apa ya, dia itu dalam artian dia suka bergerak gitu ya, tapi memang dia mungkin sukses juga, tapi memang dia itu rebahan saja, kerjanya tuh rebahan saja, tapi aneh dengan rebahan tersebut ada juga yang sukses gitu Kang Ujang ya. Itu menyikapi di era digital ini kita berjuang siang malam gitu ya. Ya kayak gini-gini aja gitu. Istri juga cuma satu kan gitu ya. Nah ini apa namanya, ada orang-orang yang kaum rebahan dia sukses gitu. Mungkin ada dua lah ya, ada yang sukses ada yang tidak lah gitu ya. Banyak juga yang tidak sukses gitu kan. Ini menyikapi orang-orang kaum rebahan di alam lagi seperti apa Kang Ujang? Jadi kalau kita mau rebahan dulu nih Ustaz, kalau kita mau ke rebahan, Anda sudah bisa berbuat apa sebelum rebahan gitu Ustaz. Jadi mungkin saja orang-orang yang sukses ketika rebahan itu dia adalah orang-orang yang sudah berjuang lama, kemudian juga akhirnya dia mendapatkan pengalaman sehingga bisa mengatur strukturalnya, sehingga dia udahlah rebahan aja. Nah itu kan jadi udah pasti ya income. Nah kalau kita yang belum bisa apa-apa, terus kerjaannya cuma udahlah rebahan aja, kemudian juga kerjaan juga belum tentu, rebahan itu justru kan bukan menghasilkan untuk diri kita. Jadi bolehlah kita rebahan kalau misalkan kita memang udah kerja keras. Catatannya kita kerja keras, jangan pernah lupa untuk kerja cerdas dan tetap berdoa dalam segala aktivitas dan lakukan apa yang menjadi doa kita. Gitu. Kuncinya lebih ke arah apa yang kita pikirkan harus searah dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Kadang kan kalau kaum rebahan banyak yang ngomong kayak gini. Kita nunggu takdir baik aja, ataupun kita nunggu hadiah aja atau apa segala macam. Dan yang paling ngeri adalah pada zaman ini adalah bagaimana caranya kita menyikapi rebahan itu tetap bisa menghasilkan. Ya kalau kita mau rebahan, kita harus siapkan dulu diri kita, kemampuan kita, supaya sambil rebahan kita bisa dapat income. Kalau belum bisa apa-apa udah rebahan ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi berarti sebenarnya orang-orang yang rebahan itu udah menyiapkan jauh-jauh hari bisa rebahan tuh dengan eksistensi. Ya jadi lebih dulu gitu ya. Ya jadi kalau saya lebih kayak gini Ustadz. Di 2014 saya merintis WNS Group ini. Di 2014 sejak saya SMP kelas 3 saya udah menyiapkan ini. SMP udah nyiap. Nah, jadi dulu ini sebelum nama WNS ini saya sudah 4 kali berganti nama pada waktu itu, dan ketika menikah barulah saya mengganti namanya, dan alhamdulillah ini bawa hoki gitu kan. Jadi saya dulu rela kerja keras pagi siang malam selama kurang lebih 6 tahun dengan tujuan supaya saya bisa kerja 2 jam. Masya Allah. Ya, jadi mindset kita itu harus jangan sampai kita terus-terusan kerja 8 jam
dan kehidupan kita pun gitu-gitu aja. Jadi mindset kita tuh lebih ke saya harus kerja 6 tahun capek banget siang dan malam, tapi nanti ketika saya sudah tahu ekosistemnya, saya akan kerja 2 jam tapi penghasilannya sama dengan kerja saya 6 tahun. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi berarti orang mungkin banyak di antara kita itu yang kerja 8 jam, bahkan ada yang 12 jam gitu. Tapi ini bagaimana? Ini dengan kreativitas, dengan inovasi yang luar biasa di Kang Ujang ini. Orang lain mungkin kerjanya 8 jam, 10 jam. Ini Kang Ujang bisa 2 jam dengan nilai lebih dari orang-orang bekerja 10 jam gitu kan? Betul. Ini luar biasa nih. Kayaknya ini perlu dikorek nih nantilah ya. Di sesi selanjutnya kita akan korek ini bagaimana ini 2 jam bisa bernilai 10 jam, bahkan 12 jam, bahkan 24 jam yang dilakukan oleh orang lain. Ini keren nih Kang Ujang ya. Tapi Kang Ujang sebelum nanti akan menjawab kalimat-kalimat itu di pertemuan yang akan datang insya Allah, ini ada pertanyaan lagi dari netizen nih gitu ya. Bagaimana penerapan kreativitas dan inovasi dalam diri atau dalam sebuah organisasi atau misal dalam sebuah marketing dalam organisasi dan lembaga. Jadi ini bagaimana penerapan kreativitas dan inovasi ini di diri pribadi maupun di lembaga yang Kang Ujang rintis lah gitu. Itu Kang Ujang. Jadi kalau untuk menerapkan sesuatu yang dikatakan baru, tentunya itu akan menjadi sebuah performa untuk menjalin sebuah keberhasilan. Jadi kalau kita mau melakukan satu action dari apa yang kita pikirkan, kekreatifan itu kita harus berani Ustaz. Berani malunya gitu kan? Karena tentu orang melihat hal baru itu tentang satu kegiatan baru, ini apa kan? Tentu kan gitu. Nah, bagaimana cara diri kita membentengi rasa malu itu supaya kita tetap berani? Yang pertama, penerapannya itu kita harus berani menciptakan hal baru dan harus berani actionnya. Jadi jangan cuma hanya berpikir bahwa saya punya ide-ide bagus, tapi tidak sampai ke actionnya itu. Jadi actionnya itu adalah yang tadi saya sebutkan, kita berpikir, misal contoh nih Ustaz, kalau kita hari ini cari uang, misalkan kan, berangkat pagi, pulang sore gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya agak kreatif? Kreatifnya itu dari segi mananya gitu kan? Mungkin kerjaan daripada yang di tempat kerja kita itu bisa kita akses kemana-mana, bawa kemana-mana. Yang paling enak itu kerja kayak gini Ustaz. Gimana nih? Kita main ada yang bayar, ada yang bayar. Kita tidur ada yang gaji. Tidur ada yang gaji, mantap. Kita silaturahmi ada yang ngasih uang, mantap. Kemudian apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah nilai uang Ustaz. Nah kuncinya itu apa? Kita harus menciptakan hal baru dan orang lain yang menggunakan hal baru kita. Nah, itu kan menjadi sebuah income yang luar biasa. Contohnya Kang Ujang silaturahim dari Garut ke Bandung, ternyata langsung dikasih uang sama Ibeki. Itu kan luar biasa tuh. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi emang luar biasa nih Kang Ujang sampaikan ini, berarti silaturahim dapat uang. Tidur juga dapat uang. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan itu menjadi sebuah nilai nominal. Jangan melihat besarnya. Yang penting, karena gini Ustaz, kalau pola pikir saya ini lebih ke gini. Bagaimana caranya saya ini per detik bisa dapat income. Kemudian bagaimana caranya apapun yang saya lakukan itu menjadi income juga. Dan itu saya olah di pikiran saya dengan cara apa nih yang perlu ada di diri saya supaya dibutuhkan untuk orang lain gitu kan. Jadi berbuat sesuatu yang kita ciptakan itu yang berguna untuk orang lain dan orang lain menghargai apa yang kita ciptakan. Begitu Ustaz. Nah, makanya ini juga mungkin ya yang perlu kita sama-sama miliki dalam hidup kita lah ya. Ini mungkin saya pribadi masih jauh dari itu. Kalau saya mah masih berpikir gini Kang Ujang ya. Saya itu bekerja, kalau Kang Ujang tadi uang, money. Kalau saya begini, kerja jadi ibadah. Kalau saya gitu kan, meskipun nanti pasti Kang Ujang akan gitu juga. Kerja jadi ibadah. Kalau sayanya kerja jadi ibadah, tidur jadi ibadah, belanja jadi ibadah, nikah lagi jadi ibadah. Kadinya
Pokoknya semuanya ini yang saya harapkan adalah bagaimana saya itu setiap beramal, bekerja, bergerak itu jadi ibadah. Tapi kalau Kang Ujang ini setiap pergeraknya jadi uang dan uang. Tapi pastinya uang tersebut untuk beribadah kan gitu Kang Ujang ya. Ini mungkin menyikapi itu gimana Kang Ujang tuh? Jadi lebih kayak gini Ustaz. Kayak Allah itu kan nyuruh kita sholat nih. Betul nggak? Betul. Allah itu nyuruh kita sholat, ibadah. Allah udah siapkan bonusnya. Allah udah siapkan pahalanya, gitu kan? Itu nggak jauh beda. Kita tinggal menyiapkan apa yang orang lain butuhkan dan orang lain yang menggunakannya. Kemudian kita tinggal dapat income-nya aja. Nggak beda kayak kalau saya kan tripnya 3. Apa tuh? Konsep hidup saya itu 3 hal. 1, apapun yang saya lakukan harus jadi uang. Uang. 1. Yang kedua, kalau tidak menjadi uang harus menjadi amal. Okay. Kalau tidak menjadi amal harus menjadi ilmu. Masya Allah. Itu 3 konsep yang saya pegang sampai saat ini. Uang, amal, dan ilmu. Ya, jadi apapun yang saya lakukan setiap hari tidak terlepas dari 3 hal itu. Kalau tidak menjadi uang harus menjadi amal. Kalau tidak menjadi amal harus menjadi ilmu, Ustaz. Karena bagi saya usia muda itu bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk main-main. Tapi usia muda itu saatnya kita menciptakan karya-karya baru supaya kita di usia muda ini udah bisa merasakan katakanlah kesejahteraan. Kan lebih enak kayak gini, kita buat sesuatu yang baru, kemudian orang lain suka, terus orang mengapresiasi apa yang kita buat, dan akhirnya apa? Itu akan menjadi sebuah nilai fee untuk diri kita. Jadi kuncinya juga kita harus terus mengupgrade diri kita juga, Ustaz. Harus katakanlah ilmu kita harus terus ditambah, pengalaman kita harus ditambah. Sama jangan pernah lemah, jangan pernah kita menyerah dengan adanya hinaan, cemoohan. Karena perjalanan saya bisa sampai saat ini tidak lepas daripada hantaman-hantaman yang bisa dikatakan sangat menyakitkan juga, Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini mungkin kalau bisa saya tangkap dari perbicaraan Kang Ujang ini, bahwasanya memang ketika kita ini di era milenial sekarang ini, di zaman sekarang ini yang serba digital, kita harus benar-benar out of the box, berpikir kreatif, berpikir inovatif. Bagaimana caranya yang tadinya kerja seharusnya 10 jam, 12 jam, 24 jam, bagaimana caranya jadi 2 jam. Itu diatur sedemikian rupa. Bahkan mungkin ya, ini juga jadi titik tekan untuk kita semua, bahwasanya kita ini setiap apa yang kita lakukan, tadi yang pertama jadi uang, ismani, jadi uang. Ketika jadi uang jadi amal, ketika jadi amal jadi ilmu. 3 poin ini maksimalkan kita miliki bersama. Makanya ini Kang Ujang mungkin perlu ada penyampaian ini kepada sahabat-sahabat IBK semuanya tentang kaum rebahan, khususnya nih kaum rebahan yang tidak sukses banyak gitu ya, kaum rebahan semuanya, untuk selalu berinovatif, berkreatif. Silakan Kang Ujang untuk bisa menyampaikan nih. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan mengenai tips sukses di usia muda ini, Masya Allah. Yang pertama, kita jangan pernah malu untuk menciptakan hal baru. Orang suka atau tidak itu urusan. Yang terpenting kita sudah menciptakan hal baru dan kita sudah mencoba mempublikasikan ke orang lain, karena apa yang kita ciptakan itu tentu akan menjadi sebuah pemikat antara suka dan tidak, itu adalah orangnya. Kemudian yang kedua, untuk kaum rebahan terutama, bangkit dong. Kalau dulu nih, kenapa dulu Insinyur Soekarno minta 10 pemuda, bukan orang tua yang sudah berpengalaman? Masih muda kita. Nah, gitu kan? Kenapa minta 10 pemuda? Karena daya pikirnya, kemudian kekuatannya, keberaniannya juga masih tinggi, sehingga kalau kita rebahan saja, apalagi nonton yang menyebabkan kita males, itu harus benar-benar dihilangkan dari mindset kita. Intinya yang pertama, kita harus atur pola pikir kita sebaik mungkin, niat kita sebaik mungkin, juga langkah kita pun harus benar-benar baik, sehingga nanti pun perjalanan kita akan sangat baik, ending income-nya pun juga akan sangat baik. Jadi boleh dikatakan kaum rebahan itu adalah kaum-kaum
mungkin yang pernah dipatahkan oleh rasa kerja dan lain sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang memang coba deh kita lihat, kebanyakan orang sukses itu jalan-jalan. Kebanyakan orang sukses itu jalan-jalan loh. Kenapa? Itu bukan hanya semata-mata jalan-jalan. Dia cari inspirasi, kemudian dia cari inovasi dari apa yang dia pandang itu, Ustaz. Dan sebelum dia jalan-jalan, dia sudah menyiapkan peluru bagaimana caranya jalan-jalan dia ini bisa difasilitasi. Untuk siapa? Sekarang gini, kreatif. Kalau kita jalan-jalan pakai motor lah atau pakai mobil lah ya, jalan-jalan ngabisin bensin kan. Betul. Coba deh kalau kita di jalan, kita cukup bawa kamera aja. Ini salah satu trik saya ya. Saya tahu ini Kang Ujang bagus. Saya kemana-mana selalu bawa kamera. Kenapa? Karena kita nggak tahu di jalan itu ada apa gitu kan. Kemudian kita bisa sampaikan, kita bisa review untuk orang lain yang ingin melihat perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Oh, di titik ini tuh ada ini kan. Jadi orang itu bisa melihat apa yang kita lakukan, kemudian bisa menjadi sebuah penilaian, gitu kan. Urusan suka dan nanti itu adalah bukan urusan kita yang penting. Muda itu adalah saat kita berkarya, menciptakan sesuatu yang baru. Ayolah, anak muda sekarang itu. Ayolah, anak muda. Anak muda itu, ayolah bangunlah. Masya Allah. Simpan dulu HP-mu, gitu kan. Angkat dulu tanganmu untuk berdoa, kemudian langkahkan kakimu untuk bekerja. Jika handphonemu tidak menghasilkan uang, maka gunakan tubuhmu untuk mencari uang dengan SDM yang ada pada diri kamu untuk menghasilkan fee. Kalau apa yang Tuhan kasih ke kita gak bisa menghasilkan sama sekali, rugi hidup kita. Masya Allah. Gitu kan? Ini kalimat-kalimat yang bijak dari Kang Ujang. Hatur nuhun Kang Ujang, ini banyak kayaknya. Tapi nanti akan kita kuak di pertemuan selanjutnya adalah bagaimana caranya kerja 1 jam 2 jam bisa menghasilkan bagaikan bekerja 1 jam 1 hari 8 jam bahkan 1 pekan. Dan nanti kita akan berbincang lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Pada intinya ini kalimat yang luar biasa dari Kang Ujang. Jazakumullah Kang Ujang. Jangan cukup di sini saja. Kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang insya Allah. Apakah kita di Garut, apakah kita di Bandung, atau kita di tempat yang lainnya dengan tema-tema yang menarik dari Kang Ujang insya Allah. Hatur nuhun Kang Ujang. Sama-sama Ustaz. Mohon hatur nuhun insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan cita-cita Kang Ujang. Allah mudahkan keinginan Kang Ujang. Begitu juga doakan IBK ini makin berkah. Dan insya Allah tagline kita di 2022 adalah memberi 1 juta manfaat untuk umat insya Allah. Mohon doanya. Itu aja mungkin. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.